Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian denger. Selamat datang di podcast kita. Oke, mungkin kenalan dulu aja kali ya, karena ini benar-benar podcast pertama gue dan teman-teman gue. Jadi perkenalkan, nama gue Danu, dan gue ditemani sama dua orang teman gue. Ada Fadil. Yo. Oke, sama ada Ega. Iya. Gue denger lu ketawa. Ya kayak. Jadi mungkin ada yang bisa bantu jelasin sama gue ini bakal jadi podcast apa sih? Mungkin dari judulnya ntar ketahuan sih. Cuma mungkin kalian mau menjelaskan atau enggak? Ya udah nih, mau gua atau Ega nih? Serah. Aja kali ya. Ya boleh. Oke, jadi podcast yang masih belum ada namanya ini ya. Ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang berita-berita otomotif, baik itu dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Ya gitu, bener ya. Jadi kan kita bisa dibilang ya sukalah sama besi yang ada 4 roda di bawahnya gitu, kayak seru aja ya. Dan kita pengen bahas aja sih kayak isu-isu terkini dari dalam dan luar negeri tentang otomotif gitu. Nah, jadi guys, gue punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak lah ya, gue punya sekitar 8 berita. Kita nggak akan bahas semuanya, nanti bakal kita pilih satu-satu. Tapi sebelumnya gue mau tanya nih, menurut kalian mobil paling laris tahun ini tuh apa? Tebak coba. Wah jelas sih Avanza. Avanza, oke. Deal, apa deal? Dan bisa tolong diulang tadi wifi gue putus. Oke. Gini. Emang nih, Berarti pertanyaannya. Mobil paling laris bulan kemarin apa coba? Mobil paling laris bulan kemarin. Di mana nih, di Indo atau secara di Indo, Di Indo ya. Avanza nggak sih? Avanza. Jadi sama nih jawaban kalian nih, Avanza. Yoi. Iya sih. Harusnya. Kalau nomor 2-nya apa kira-kira? Nomor 2 sih Mobilio sih. Kalau nggak Xpander sih. Ayla sih kayaknya, Ayla sih. Ayla ya. Atau Nah, jadi gue baru nemu berita sih. Jadi kan si siapa namanya Gaikindo, tau nggak Gaikindo? Gabungan Industri Kendaraan. Oh ya. Iya. Aja. Itu kan apa? Fashion show apa? Fashion show aja. Car show. Auto show. Apa sih sebutannya? Car show. Ya itulah. Ya kan fashion show kan. Mobilnya juga ada yang fashion kan? Ada yang modif gitu. Itu bukan kalau modif mah. Oh iya, udah deh kita sebut. Apa ya kalau modif tuh apa ya? Modification show nggak tahu. Ya, itulah ya pokoknya bodo amat lah. Nah, jadi kan mereka baru ngerilis data bulanan gitu loh. Mobil paling laris bulan November kemarin. Dan nomor 1, tau nggak siapa? Bukan Avanza. Apa tuh? Bukan Xpander. Bukan Mobilio. Tapi Honda juga. Apa coba? Oh jelas Honda Brio berarti. Iya Brio. Jadi Brio pokoknya Brio urutan 1 ya. Brio, Avanza, Innova, Rush, Xpander, HR-V, Kayla, Fortuner, Pajero, Suzuki XL7. Tapi emang pantas sih. Kalau misalnya gue lihat-lihat ya, maba sekarang tuh bawanya Brio. Kalau lo lihat di kampus, wah itu berjajar Brio warna-warni tuh. Iya benar. Gue paling sering lihat warna kuning sih. Iya. Iya. Tapi nggak tahu kalau di UI, gimana di UI? Lu kan biasanya mobilnya nggak Brio di UI. Ya sebenarnya susah sih ya kalau lu nanya gua soal di UI selama setahun ke belakang, soalnya kan PJJ kan cuy. Gua kayak ke kampus juga jarang-jarang gua. Oh iya sih. Kan lagi WFH gak? Kan lagi lockdown.
Tapi yang menurut gue paling unik sih sebenarnya adalah segmen Indonesia ini lumayan unik gak sih? Kayak kalau lu lihat di luar negeri kan orang lagi pada demen sama SUV ya. Tapi di sini MPV semua anjir. Avanza, Innova, Rush gue bukan SUV sih, itu MPV. Panjang gitu, Expander MPV, Kayla MPV. MPV sih itu lebih MPV ya. Jadi gimana? Apa ya? Gue kira bakal kayak Expander apa sih yang Expander Cross ya, yang SUV bohong-bohongan gitu. Iya. Iya. Jadi Kayak cuma ditambah over fender itu kan. iya. Gue sih pasar ini agak jadi perusahaan mobil dari luar mereka nggak mau bawa SUV mereka karena nggak akan laku. Jadi kita bakal dapet MPV campur SUV gitu-gitu sih kayaknya dalam beberapa tahun ke depan. Sayangnya sayang kayak nggak ada mobil yang menarik aja kayaknya beberapa tahun. Kalau kata gue ya, bukan karena ya halo ini wifi gue lagi balapan nih, sumpah. Dia gimana internet lu udah aman? Oke coy, aman. Semoga. Siap. Nah, oke. Sekarang kita move on ya ke berita kedua. Jadi, oh iya, tadi gue belum nanya sih pendapat lu Dil. Makanya gue pengen nanya, kira-kira menurut lu tahun depan itu bakal jadi eranya hatchback atau MPV/SUV yang dicampur, atau kayak SUV beneran? Oke coy, Pasar Indonesia ya. gini sih, kalau menurut gue sih, gue ada yang pengen sedikit gue komentarin tuh, sama yang lu bilang tadi kalau pasar kita itu unik. Karena Iya. sepengamatan gue sebenarnya nggak unik-unik banget. Cuman emang pasar negara berkembang seperti kita dan pasar negara maju kayak Amerika itu emang beda. Kayak kalau lu bandingin pasar kita sama pasar sebutlah Filipina atau Vietnam, itu sebenarnya model-model yang dijual, model-model yang laku itu mirip-mirip kayak Avanza juga. Kayak I see. misalnya tuh gue ikut tuh grup soal mobil gitu kan di Facebook yang itu istilahnya tuh grupnya emang global gitu kan. Secara ya itu anggotanya dari berbagai negara lah ya istilahnya. Terus kayak ya kalau misalkan orang-orang dari negara-negara berkembang ya emang yang mereka share tuh ya tentang model-model yang emang sebenarnya kalau buat kita juga udah biasa kayak Avanza, Innova. Kalau Brio sama Ayla sih gue kurang tahu sih itu juga dijual di luar atau enggak. Cuman ya itu Avanza sama Innova tuh yang cukup sering gue lihat ya. Meskipun gue nggak tahu namanya apakah sama seperti di kita atau apakah diberi nama lain gitu, gue kurang tahu. Cuman kalau ya soal modelnya ya sama kayak di kita gitu sih. Oh iya, gue setuju sih. Gue juga baru inget sih gara-gara lu ngomong itu. Soalnya ternyata gue pernah nonton video gitu di YouTube, orang bule nge-review mobil Cina gitu. Ya Allah. Jadi memang di Cina pun yang paling terkenal juga, yang paling penjualannya paling gede ya, itu juga MPV gitu, Avanza gitu. Dan ya mungkin karena apa ya, lebih fleksibel kali ya. Kalau lu beli mobil kayak di Eropa kan ya orang kayak hatchback gitu atau station wagon gitu kan mungkin ya keren gitu. Tapi kurang versatile gitu. Iya kayak bisa kalau pakai buat yang lain atau ngangkut barang. Iya kayak gue ngerasa orang negara berkembang tuh kalau beli mobil tuh emang bener-bener apa istilahnya hanya melihat nilai fungsi aja, kayak seberapa banyak dia bisa muat, seberapa gampang dia servisnya,
terus kayak seberapa percaya kalau ini mobil bakal tahan lama gitu sih Kak. Kan kalau di negara berkembang emang selain selain kolektor atau emang entusias gitu ya, orang biasanya beli mobil cuman buat dipakai atau istilahnya tuh di leasing selama 3 tahun 4 tahun terus ganti lagi gitu kan. Kalau di kita kan nggak semuanya punya duit yang cukup buat gitu kan ya, makanya Kayak buat kayak kita emang buat yang nyari mobil yang bisa semuanya sih. iya ya, gue agree. Nah, buat yang belum tahu ya, leasing tuh artinya disewa ya. Jadi kalau di luar, sebenarnya di Indonesia juga ada sih, tapi di luar negeri tuh orang biasanya nyewa mobil dalam jangka waktu tertentu. Jadi mereka nggak punya, cuma pakai, tapi bisa dipakai tiap hari dalam jangka waktu yang panjang gitu. Oke, gue setuju sih. Ya. Dan kalau leasing setahu gue ya, di akhir periodenya itu suka dikasih apa ya, opsi gitu buat kayak nge-upgrade ke model yang baru gitu. I see. Ada sih, gue nggak tahu sih ya. Tapi kalau di Indonesia tuh ada tuh namanya Kinto tuh dari Toyota, dari Toyota Astra, gue nggak salah. Ini bukan promosi ya guys, tapi ini cuma itu doang yang gue tahu. Program leasing di Indonesia. Iya. Gue sempat lihat harganya sih lumayan reasonable, apalagi lu nggak perlu pakai biaya servis kan. Betul. Tapi menurut gue itu masih bukan opsi yang menarik sih buat orang Indonesia. Kayak orang Indonesia lebih suka punya gitu ya. Punya sesuatu daripada nyewa. Iya, setuju. Dan apa ya, masalah yang tadi ya, yang orang beli sesuai dengan fungsinya. Gue setuju sih Del, cuma menurut gue orang Indonesia tuh juga pengen mobil mereka tuh juga terlihat unik dan gue pakai tanda kutip sporty. Jadi gue kayak misalnya gue lihat di review, gue lihat review Ayla atau Agia gitu ya, salah satu reviewer di Indonesia. Mereka fotonya Agia yang paling tinggi kan, dan ada kata-katanya lebih sporty dari Brio. Terus gue mikir, oh wow, jangan-jangan meskipun nggak sporty tapi ya fun to drive gitu kan dan sebagainya. Tapi ternyata maksud sporty itu adalah bumpernya lebih sporty gitu. Iya. Lo agak kayak oh gitu maksudnya. Gitu. Jadi ya misalnya gue setuju sih yang fungsional. Cuma sayangnya adalah gara-gara itu kita dapat mobil yang nggak menarik di pasar Indonesia. Betul, setuju sih. Setuju nggak? Dan emang ini sih kalau dilihat secara sejarah juga, seingat gue tuh emang pasarnya kita tuh nggak bener-bener kayak free market kayak di pasar otomotifnya kayak Amerika atau Eropa gitu ya, kayak banyak kepentingan lobby gitu yang main di belakang. Ya kayak makanya itu kenapa ya merek-merek yang kuat di sini ya kuat banget kayak Honda, Toyota gitu-gitu ya. Iya, ini asumsi ya teman-teman. Ini kita cuma berasumsi, tidak menuduh pihak manapun. Dan iya gak? Iya dia. Tapi kalau misalnya kita lihat dari KBBI ya, ini barusan gue search ya. Kata sporty itu artinya mencolok dan mencolok. Gitu. Kalau secara arti bahasa ya bener. Jadi bumper itu ya sporty bener kan, lebih mencolok. Bener. Oke, cuman kalau kayak gitu berarti dengan definisi itu berarti kayak lu ngecat angkot lu warna kuning neon, lu kasih lampu underglow di bawahnya warna pink, lu kasih pelek sporty ya? Iya sporty itu, bener sporty. Bisa dikatakan sporty itu. Gue juga baru tahu sih kata arti sporty. Gue kira sporty itu kayak misalnya lebih ke arah penggantian mesin atau ya ke arah sport lah, pokoknya mobil-mobil lebih bertenaga. Ternyata sporty itu mencolok cuy. Ya kalau kata gue sih itu arti sporty di Indonesia itu bisa kayak gitu ya karena emang selama ini dipakainya oleh marketing mobil di sini emang kayak gitu.
Iya sih, kan orang Indonesia suka pamer. Iya, dan kan yang namanya kata-kata kan maknanya juga ditentukan oleh bagaimana kata itu dipakai gitu kan. Iya, benar. Ya jadi sebenarnya gini guys, kayak kita nggak ngejudge kalian, misalnya kalian beli Agya terus kalian modif pakai bumper direndahin banget, peloknya bengkok gitu, itu ya terserah kalian, itu kan mobil kalian gitu. Cuma dari segi ininya maksud kita adalah disayangkan banget bahwa untuk kita tuh dapat mobil yang dari segi fungsionalitas doang gitu. Sedangkan kalau misalnya sebagai seorang yang suka mobil gitu, kita kayak ngiler gitu ngelihat, oh gila nih mobil A, B, C, D dijual di Eropa gitu. Murah tapi asik di fun to drive gitu-gitu lah ya. Intinya kayak gitu. Betul. Dan apa ya? Dan setuju sih kayak kalau emang definisi sporty KBBI seperti itu gitu ya, seperti yang Ega bilang gitu. Berarti sebenarnya reviewer selama ini nggak salah, reviewer di Indonesia. Ketika mereka refer sebuah mobil sebagai sporty ya berarti mencolok gitu ya, gak maksud lo gak? Iya, bener ini. Ini di www.kamuskbbi.id ya kan? KBBI kan ya. Iya. Gitu. Sebenarnya ada sih dulu tuh sempat ada mobil tengok Brio yang generasi pertama. Jadi Brio generasi pertama itu mereka punya versi RS-nya kan. Nah RS itu katanya ya, gue nggak tahu, gue nggak pernah nyetir juga. Katanya itu suspensinya lebih keras, itu lebih sport. Yeah. Terus HP-nya nambah 2 HP. Oke. Dan itu menurut gue itu lumayan. Iya betul. Ya, standar mobil dalam kutip sporty yang masuk Indo itu udah cukup bagus sih kalau menurut gua ya. Iya, benar, gue setuju. Maksudnya gue berharap ada mobil kayak gitu. Maksudnya kita nggak butuh Honda Jazz 300 horsepower atau gimana. F5R gitu enggak? Tapi mungkin nggak usah. Mungkin kayak ya gue nggak tahu pasarnya segede apa ya. Mungkin sangat kecil ya. Tapi kalau bisa misalnya kayak Brio di suspensinya lebih keras, terus ditambah apa gitu turbo atau di adjust mesinnya biar output tenaganya lebih gede, itu kayak dari pabrikan, itu keren banget sih kalau ada yang kayak gitu. Cuman ya itu mungkin kayaknya balik lagi sih ke aturan sih, dan kalau menurut gua ya kayak aturan soal pajak, soal kapasitas mesin gitu-gitu, itu kan juga di Indo juga beda kan sama di luar setahu gua. Cuman nah justru itu dia nggak ada peraturan tentang itu. Apa? Justru kalau misalnya kita terbatas dengan kapasitas mesin ya harusnya produsen lebih kreatif dong. Iya, Mereka lebih ngeluarin lebih banyak horsepower di mesin yang lebih kecil ya nggak? Tapi ya udahlah ya udah. Iya. Pasarnya nggak ada, kayak pasarnya nggak ada, jadi nggak akan mungkin ada. Iya, itu sih mungkin ya alasan utamanya ya. Tidak nggak ada yang beli. Ya, tidak make sense kalau secara finansial. Iya. Gak, tadi lo mau ngomong apa gak? Nggak jadi deh. Waduh, lanjut. Oke. Nah, jadi intinya ya itu sih, balik lagi sih. Jadi kalau kalian pengen beli apa ya, Brio RS gitu ya, terserah sih menurut gua. Iya, nggak salah coy. Nggak salah. Nggak salah sama sekali gitu. Tapi kita cuma pengen mobil yang lebih seru aja gitu, yang worth talking about gitu. Gitu. Nah, BTW soal mobil worth talking about, sebenarnya ini juga nggak worth talking about sih, tapi ini lumayan menarik. Jadi ini ada di Malaysia tuh baru keluar Toyota Vios tapi versi GR Sportnya. Jadi dia dapat body kit di bumper. Jadi bumpernya mirip sama Yaris GR yang baru keluar itu. Tapi sayangnya nggak ada peningkatan di performa, nggak ada peningkatan di handling maupun suspensi maupun apapun. Jadi memang cuma kalau nggak salah cuma body kit doang nih sayangnya. Tapi katanya suspensinya pakai CVT yang terbaru konfigurasi. Gimana? Terus ada pedals. CVT konfigurasi terbaru. Gue nggak tahu detailnya. Gue cuma buka di auto.detik.com. Dia nggak ngasih detail banyak. Lu tadi bilang suspensinya CVT apa gimana, Dan? Enggak. Gue bilang transmisi. Oke. Transmisi. Oke, lanjut.
Ya itu sih menurut kalian mobil ini bakal masuk Indonesia gak? Kurang tahu. Siapa dulu nih? Terserah. Lu kalau menurut Kalau menurut gue asalkan itu bisa murah bakal laku. Tapi sebenarnya gini, kita balik dulu ke dasarnya. Sebenarnya perbedaan GR sama TRD itu apa sih? Seperti tahu kan, TRD itu udah ada. Terus sekarang ada GR. Apakah pasarnya itu akan saling memakan satu sama lain? Oke. Nah itu pertanyaan, iya sih menarik sih. Soalnya kan pertama nggak mungkin, menurut gue sih kalau Vios ya nggak akan mungkin masuk ke Indonesia. Maksudnya GR Sport Vios nggak akan mungkin karena pasar sedan di Indonesia terlalu kecil. Tapi kalau misalnya Yaris GR Sport bukan Yaris GR gitu masuk ke Indonesia ada kemungkinan. Cuma tadi benar sih kata Ega kayak kan udah ada Yaris TRD nih sekarang. Mas tabrakan dong gitu. Dua-duanya kan tanda kutip sporty gitu. Jadi bener sih menurut gue sih nggak akan masuk sih. Menurut lu gimana tuh? Oke, tapi sebelumnya mungkin balik dulu dikit tuh ke yang tadi ditanya sama Ega tuh yang soal GR sama TRD itu ya. Gue lagi coba cari-cari nih dan ya kalau kata Toyotanya sendiri sih itu nggak bakal tumpang tindih sih ya. Karena misalkan nih kalau gue baca dari motor1.com, kalau kata Toyota yang di Amerika, yang North America, dia bilang kalau GR sama TRD itu bisa ada secara berdampingan. Karena sebenarnya secara heritage, secara sejarah, TRD itu sudah ada jauh sebelum GR gitu kan. Kalau sebelum GR kan masih cukup baru kan, kayak baru ada tahun 2000-an seingat gua mah. Iya juga baru denger nih Rene. Nah kalau TRD itu emang udah lama sih, dan emang kalau TRD itu sendiri katanya itu lebih ke gimana ya bilangnya, ke lebih meningkatkan lah atau merefine model yang udah ada gitu. Kalau GR lebih bespoke sih katanya, kayak lebih lah dibikin dari awal gitu ya. Dan gue tahu sih ini nggak berlaku buat di pasar Indo karena di kita emang nggak banyak. Cuman kalau di pasar US gitu ya, sub-brand TRD itu buat SUV, buat pickup truck itu udah cukup lama dipakai sih. Kayak misalkan Toyota Tacoma TRD gitu, atau Hilux atau apalah. Oh ya, kan, biasanya TRD Pro sih. Iya, nggak sih? Oke. Cuman ya, nah, ya kalau menurut gue yang alasan yang dikasih Toyota di sini agak kontradiktif sih kalau kita pakai itu buat Vios Vios apa namanya GR itu ya. GR Sport. Karena ya sebenarnya nggak jauh beda juga sih sama yang selama ini dilakuin TRD, kayak cuman nambah body kit doang gitu ya. Jadi ya kalau menurut gue pribadi sih ini ya sebenarnya mungkin juga cukup istilahnya cukup mengancam brand GR juga gitu loh. Iya, soalnya gini cuy, yang gue tahu ya, TRD kan memang udah ada di Indonesia, kayak misalnya contohnya Fortuner TRD. Iya, itu. Ya kan. Nah, kalau misalnya masuk brand lagi Yaris GR atau Vios GR, apakah itu kan pasti akan membingungkan masyarakat kan sebenarnya. Kayak cuma karena permainan kata doang dari marketing kan. Kalau menurut gue intinya ya dua-duanya itu kan dibawa oleh Toyota untuk segmen di atasnya mobil komersial biasa kan harusnya. Oke. Gue baru searching lagi nih soal Vios GRS ini ya. Jadi
jadi sebenarnya ada perubahan selain body kit ya. Jadi ada 2 suspensinya. Gue nggak tahu sih detailnya, mungkin suspensinya lebih firm ya. Dan yang kedua transmisinya. Jadi rasio gearnya jadi 10 percepatan ya. Biasanya kan CVT 7. Ya. Nah 10 percepatan berarti kalau dari pengetahuan terbatas gue tentang transmisi CVT berarti lebih responsif gak sih harusnya perpindahan giginya? Iya sih. I don't know. Tolong. Mungkin kayak beda softwarenya apa gimana gitu ya. Nggak ngerti juga. Oke, jadi mungkin ini agak dengan pernyataan seperti itu sih ini udah nggak mungkin masuk Indonesia sih. Tapi tadi sih sebenarnya karena brand TRD di Indonesia udah kuat banget ya. Jadi menurut gua sih mungkin Toyota akan lebih fokus ke situ ya daripada. Iya. Mungkin Vios TRD gitu kali yang masuk. Dan ya Vios TRD Sportivo. Yoi. Mantap tuh. Gue gak tau Sportivo, gue paling benci stiker Sportivo di mobil Toyota. Alay banget. Cuman ya emang apa ya, dan emang buat orang-orang kita kayak kata-kata TRD Sportivo itu kayak melambangkan versi paling tinggi sih. Iya sih, iya, I get it. Gue paham. Mungkin itu udah jadi brand. Iya. Kita juga nggak akan meninggalkan. Sudah terlanjur lah ya. Oke. Beritanya hilang guys. Gue tadi mau bahas itu. Ya hilang. Berarti fix nggak masuk ya tadi ya. Kalau yang nggak masuk. Nah, soalnya ada tadi kan ada improvement di suspensi dan itu jarang di Indo ya. Dan Del, bisa aja masuk. Soalnya kalau kita lihat enggak sih. Karena iya sih brand TRD udah lebih ini. Kan misalnya kalau kita lihat lawannya Civic Type R aja bisa masuk ke Indonesia secara resmi. Berarti ada kemungkinan nih GR juga sebenarnya bisa masuk. Mungkin dengan harga Civic itu bisa masuk ke Indonesia. Cuman ya tadi ya Vios GR sama Civic Type R itu beda level banget sih. Kayak nggak bisa disamain ya. Oh iya. Nah, benar gue setuju. Kayak Civic Type R itu udah bener-bener dirombak semua itu, transmisi, suspensi, mesinnya juga spesial cuman buat dia doang setahu gua ya. Kalau istilahnya Vios GR cuman ditambahin dikit atau dipoles, kalau Civic Type R itu ya benar-benar dirombak sih. Oh gitu. Oh iya sih benar. Oke. Jadi fix ya agak masuk ya. Tapi mungkin suatu saat nanti kayaknya kan soalnya kan GR udah apa ya? Mungkin pakai desainnya GR tapi namanya di sini TRD. Soalnya kayak keren banget ini bumpernya kayak bumper Yaris GR banget. Oke, sekarang tadi beritanya hilang sih. Tapi tadi gue mau bahas tentang mobil hybrid di Indonesia. Tau nggak mobil hybrid paling murah di Indonesia apa coba? Jujur gue nggak terlalu ikutin ya. Apa gak? Biasa lo tau gak? Harus lo tahu. Mobil hybrid paling murah di Indonesia. Ya, mobil hybrid paling murah. Prius. Kagak coy. Itu mahal. Itu yang Swift yang hybrid yang baru dijual nggak tuh di Indo? Swift. Ini ya Altis Cross. Bukan. Dikit lagi. Apa namanya? Corolla Cross. Turun satu level lagi. Ya. Oh iya Corolla Cross. Iya. Altis sih. Jadi sayangnya adalah Corolla Cross adalah mobil paling murah kita dan tebak harganya 500. Ya 500 juta 497. Jadi agak masih mahal ya. Padahal menurut gua negara kita yang kayak paling butuh teknologi hybrid gitu sih. Ya belum siap juga sih kalau menurut gue ya dan ya jujur. Iya. Kenapa emang? Ya karena menurut gue sih siap-siap aja. Kenapa emang? Karena apa ya?
orang kita masih belum banyak tahu soal hybrid dan kayak buat US sama Eropa aja istilahnya nge-embrace hybrid aja itu udah dimulai dari tahun 2000-an awal setahu gue yang ada Honda Insight, terus ya kayak bener-bener baru di istilahnya tuh diterima oleh masyarakat setelah adanya Toyota Yaris kan. Prius, Yaris. Tapi menurut gue gini Del, soalnya mungkin kita nggak perlu mengiklankan itu hybrid atau nggak, tapi bisa aja kita mengiklankan ini hemat banget anjir, lebih hemat daripada i1 1000 cc gitu. Mungkin kalau hybridnya konvensional ya dan ya mungkin bisa gitu. Iya, cuman kalau plug-in hybrid itu beda lagi kan, karena emang harus di-charge dan ada baterainya. Iya, kalau itu sih pastilah. Jadi kalau Cross ini juga bukan plug-in hybrid, dia mild hybrid lah istilahnya. Jadi hybridnya yang pasif gitu, cuma buat bantu hemat aja. Nah, rencananya itu beritanya hilang nih, gue bingung. Tapi Toyota itu rencananya mau bawa 10 mobil listrik dan hybrid dalam waktu 10, kayaknya gue nggak tahu angka pastinya berapa. Kalau nggak salah mungkin 10 mobil hybrid dan listrik dalam 10 tahun ke depan. Tapi gue kurang yakin ya, gue coba cari lagi. Jadi dalam 10 tahun ke depan kita bakal kebagian salah satu mobil itu Avanza. Menarik. Soalnya gini, kalau menurut gue bener itu marketingnya. Lu kenalin sesuatu teknologi itu emang harus ke yang bisa dicangkup oleh masyarakat banyak. Kayak misalnya HP, kita lihat HP aja. Misalnya teknologi NFC. Kita lihat NFC itu sebenarnya udah ada dari dulu-dulu di HP-HP yang mahal, tapi sekarang baru diketahui fungsinya sekarang baru-baru ini, karena kan emang kayak pay membayar dengan scan aja itu kan dari fungsi NFC kan sebenarnya awalnya. Nah, ya gitu benar. Sebenarnya makanya makanya menarik banget kan. Jadi nih gue nemu artikelnya nih. Jadi gue baca berita autodriver.com. Mereka punya sumber rahasia gitu, katanya nanti Avanza akan jadi mobil hybrid sekitar tahun 2020. Dan itu selaras dengan pernyataan Toyota kalau mereka akan mulai melakukan lokalisasi produk hybridnya itu tahun 2022 gitu. Nah iya sih, kalau dari marketing sih udah bagus sebenarnya itu benar. Kita mulai dari produk yang emang benar-benar udah dikenal oleh masyarakat, dibawalah teknologi di situ. Ya, bayangin aja Avanza 40 km per liter gitu, gila. Kayak fix sih, gue kalau punya keluarga, punya anak, kerjaan gue beli sih itu pasti. Bensinnya sehemat itu. Betul. Cuman agak aneh nggak sih, kayak di satu sisi lo pakai hybrid canggih, pakai baterai dan lain-lainnya itu, cuman di sisi lain lo masih pakai chassisnya itu masih chassis chassis ya yang bodinya tuh misah kan kalau Avanza. Iya, body on frame. Itu aja kan. Iya sih. Gue setuju, iya sih. Tapi ya, saya menurut gue cara baik sih buat mengenalkan hybrid. Iya, kenalin masyarakat. Soalnya perspektifnya perspektif marketing lah ya, betul. Mungkin kalau lu ngenalin brand itu dari produk paling mahal gitu kan, punya mobil flagship gitu ya, mobil sport. Tapi kalau kenalin teknologi kayaknya emang paling bagus dari yang paling bawah. Biar orang pada tahu ini loh ternyata guna. Sebenarnya benar juga, dan kalau ngenalin dari yang paling tinggi, awalnya dari paling tinggi, terus setelah itu baru kita bawa ke yang paling rendah gitu untuk masyarakat mencobanya. Iya sih, betul sih. Dan teknologi hybridnya Toyota kan udah cukup lama kan di Camry, kayak udah ada selama 5 tahun terakhir ini. Iya. Benar. Kayak di Camry dulu, baru istilahnya diturunin ke yang lain, ke Corolla atau Avanza. Tapi lama sih menurut gue. Lama ya, karena bener.
lihat dari timeline-nya sih. Baterainya sih kayaknya masalah utamanya. Betul, Baterai betul. kan mahal ya. Iya, mahal dan apa ya? Ya itu butuh infrastrukturnya sendiri gitu kan. Iya, untuk bikin baterai dan sebagainya. Tapi juga misalnya masalahnya adalah kalau misalnya menurut kalian ya, hybrid yang paling oke itu yang mana? Yang tipe hybrid kayak Toyota yang ada baterainya sendiri, atau hybridnya Nissan yang jadi genset itu loh mobilnya. Itu aneh sih misalnya jujur ya. Kayak gue masih nggak ngerti, selain buat gimmick lu bisa ngerasain apa ya, sensasi pakai mobil full listrik sih, kayak bukannya secara energi, secara lingkungan mah sama aja ya sama mobil bensin. Tapi argumennya adalah RPM-nya. Jadi katanya Iya sih, betul. Ya. jadi RPM-nya kayak stabil gitu lah, gue nggak ngerti. Iya sih, benar sih, emang lebih stabil, betul. Tapi penjualannya jelek sih untuk bulan kemarin. Nissan Kicks kalau nggak salah, kayaknya nggak nyampe berapa ya? Kalau tadi gue lupa deh. Pokoknya sekitar puluhan unit lah. Karena emang harganya seharga CR-V, enggak. HRV kalau nggak salah. Jadi agak pricey juga sih. Ya mungkin juga efek lagi COVID juga sih Dan. Nah, tapi kalau misalnya gue ya punya uang, itu berapa Dan harganya Dan? Sekitar berapa itu? Harga dari Nissan Kick. Oh, ntar gue googling ya. Gue lupa. Nissan Kicks harga. Dari 450 juta. Itu dia Dan. Misalnya gue punya uang ya 450 juta. Aduh, gue mikirin dengan kondisi Indonesia seperti ini ya, terus jalanan juga kayak gini ya, mending gue beli Fortuner lah. Ya. Oke. SUV bagi frame ya. Iya, soalnya gimana ya, Indonesia tuh kayak masyarakatnya tuh susah untuk move on ke sesuatu yang baru. Iya sih. Nah, lucunya adalah SUV paling laku di Indonesia tuh body on frame. Semua SUV yang nggak body on frame nggak laku. Betul. Wah, Toyota udah buat belum? Belum. Apa coba Toyota? SUV itu kayaknya faktor merek ya, cuy. Iya, benar. Kalau Toyota, kalau sebelumnya nggak bisa dikatakan untuk pasar Indonesia ya, nggak bisa dikatakan seperti yang lu tadi belum bilang. Soalnya Toyota, setahu gue belum membuat suatu mobil yang emang bukan seperti itu. Iya, gue setuju. Kecuali kalau misalnya udah gitu, atau enggak Honda atau apa gitu kan, nah itu baru bisa dikatakan di pasar Indonesia tuh lebih laku dengan tipe ini gitu. Ya benar ya sih. Soalnya ya dua SUV paling laku ya, Mitsubishi Pajero Sport sama Toyota Fortuner, memang dua-duanya body on frame, tapi dua-duanya juga dari brand yang lumayan sudah dikenal gitu lah ya. Kalau Nissan itu apa Dan? Nissan Terra atau Suzuki Mio X itu body on frame? Isuzu MU-X body on frame. Ya, itu kalau Nissan Terra itu, gue lupa. Nissan Terra frame. Nissan Terra nih, Nissan Terra body on frame juga. Oh iya, berarti emang nggak bisa dikatakan sebaliknya. Belum aja Indonesia mengeluarkan sebuah mobil yang dari merek tertentu yang mayoritas menguasai pasar otomotif Indonesia, mengeluarkan mobil yang bukan body on frame. Iya, apa ya selain itu ya? Toyota Kona tuh, Hyundai Kona tuh kelasnya apa ya? Kona bukan SUV sih, dia crossover. Masih crossover ya? Berarti nggak ada emang nggak ada pilihannya aja sih sebenarnya. Iya, emang betul. Dan emang kalau emang SUV full size emang banyaknya body on frame sih gue rasa ya. Iya, memang. Di sini mau di luar juga. Oh itu ada sih. Gue sebagai pemula ya, baru tau gue ada SUV full tadi kalau kata lu dia? Full size. Full size.
Iya, gue baru tahu. Kalau Toyota Land Cruiser apa? Body and frame juga ya? Tahu gue sama ya. Oh itu Toyota Land Cruiser itu SUV full size. Ya kan dia seukuran Fortuner lah. Oh kalau yang kan kalau sedan itu kan istilahnya ada big sedan, mid sedan gitu kan. Compact full size sama kalau Fortuner gitu masuk ke full size itu gue itu yang gede. Gue baru tahu sih itu. Enggak, kalau kita pakai standar Amerika ya, Fortuner tuh small size SUV. Iya sumpah. Ya oke mungkin. Gue tahu. Enggak. Sorry. Fortuner tuh mid size, tapi small size SUV itu CR-V. CR-V itu small size SUV. Ya, sorry. Oke, bisa. Aku baru tahu ada SUV juga, ada itunya juga ya. Ada kategorinya juga. Ya kayak makanya tadi kan gue bilang ya. Small SUV kan mau masuk Indonesia tadi kan yang gue bilang. Kayak Daihatsu Rocky yang baru atau Toyota apa tuh gue lupa namanya yang kembarannya. Iya. Sama Kia Sonet itu small size. Oh ya, mungkin yang Kia gitu setahu gue udah bukan body on frame nggak sih setahu gue? Ya, tapi Hyundai Palisade masuk Indonesia itu baru full size SUV. Iya. Hyundai Palisade. Ya itu masuk Indonesia harganya 777 juta. Mahal sih. Mahal sih, nggak ada yang beli kayaknya. Kayak gue nggak yakin orang Indo mau bayar segitu buat Kia sih. Padahal reviewnya bagus di Amerika sana. Tapi ya udahlah ya, itu bahasan untuk nanti. Nah, bahasan terakhir nih, gue mau bahas tapi nggak ada hubungannya sama mobil. Nih, tapi gue benci banget nih. Jadi ada judul berita nih dari Tempo loh, otomotif.tempo.co.id apa .com ya. Artis TA diduga terlibat prostitusi online. Ini mobil yang pernah dinaikinya. What? Oh my god. Skip dah tuh. Oh my. RIP Indonesian Journalism, iya. Itu kan apa ya? Ya gini deh Dan, dari lu kayaknya Dan, lu kan sebagai mantan jurnalis ya sebenarnya ya. Lu kan pernah bekerja di tempat X, perusahaan X jurnalis, pernah membuat suatu tulisan juga. Gimana Dan? Nah, Tatar, jadi gue kasih konteks dulu ya. Jadi si TA ini memang dia itu sering bisa dibilang kan dia model ya. Dan dulu tuh dia model pernah sering foto di lomba modifikasi gitu loh. Jadi model gitu di modifikasi mobil. Jadi sebenarnya ada hubungannya sih sama otomotif gitu loh. Cuma tadi gue sempet cari di kanal berita lain gitu loh. Mungkin ya mereka bilangnya si nama artisnya itu memanaskan lantai modifikasi gitu lah. Itu maksud gue ya it's fine lah ya untuk standar Indonesia. Indonesia gitu. Lah ya. Standar jurnalis Indonesia. Tapi ini apa sih? Ini saya berita clickbait tuh nggak apa-apa gitu. Tapi enggak, karena emang istilahnya tuh cara orang enggak gini, cara paling gampang jual berita itu ya jangan bikin orang kepo gitu kan. Dan I know dude. Enggak, dan cara gampang bikin orang kita kepo itu apa ya, di hubungin sama ya cewek. Iya, tapi kenapa harus ada di berita otomotif gitu loh? Kenapa nyambunginnya sama mobil gitu ya? Astaga. Ya itu gue nggak bisa komen sih itu ya. Jadi justru yang pengen gue bahas adalah sebenarnya industri jurnalisme kita sih, terutama jurnalisme otomotif ya. Karena bukannya gue mau mengkritisi orang-orang yang udah sering review mobil atau gimana ya, cuma gue belum menemukan satu reviewer mobil pun nih, kecuali ada beberapa kayak Ridwan Hanif tuh menurut gue lumayan paham lah ya tentang lu perlu beli mobil ini gak sih gitu dan sebagainya. Tapi untuk beberapa reviewer yang lain tuh kayak ya udah review mobilnya datang, lu review, oh bagus ya, gini, sporty ya, gini. Tapi nggak ngasih, lu harus beli nggak sih gitu. Kayak nggak ada kayak membantu dalam decision making dalam beli mobil gitu. Paham nggak? Kayak, oh gara-gara gue nonton video ini, gue nggak jadi beli mobil ini karena ternyata jeleknya di sini.
tapi gue mending gini gitu. Itu yang gue lihat sih. Tapi gue nggak tahu deh kalau kalian, menurut kalian gimana? Kalau menurut gue ya jujur gue sebagai orang yang nggak pernah nggak pernah masuk ke dunia jurnalistik otomotif sih. Cuman ini hanya apa ya, prasangka gue aja. Gue ngerasa automotive journalism di Indo tuh sangat digerakkan oleh marketing dari brand-brand yang bikin mobilnya. Kayak, maksud lo adalah kayak gini, coba. Misalkan kalau lu ngelihat headline berita otomotif gitu ya, kayak nih yang soal Vios GR Sport tadi itu, ada nih headline dari Detik Auto. Dia bilang kalau nih headline-nya ya, gua bacain. Ganteng bak mobil balap, ini potret Toyota Vios GR Sport. Nah, lu bandingin itu sama, ini ada lagi headline dari Paul Tan, gue nggak tahu cara bacanya. Ini setahu gue outlet otomotif, kalau nggak Malaysia, Singapura. Dia cuma bilang gini, Gallery .2 Toyota Vios GRS, live pics of the RM 97.5K range topper with 10 CVT ratios. Kayak secara bahasa gitu, ini sangat beda gitu. Kayak headline-nya Detik Auto itu udah kayak dia udah secara subjektif bilang kalau mobil yang dibahas ini tuh bagus gitu, ganteng, bak mobil balap gitu. Kalau dibandingin sama headline luar negeri kayak yang Paul Tan ini, dia tuh lebih deskriptif gitu, kayak ya dia cuma ngasih tahu ya yang emang yang penting aja, yang emang faktanya tuh kayak gini, kayak ya mungkin kalau dia emang kayak ada istilahnya fitur yang nonjol kayak punya 10 CVT ratios atau punya sekian horsepower, itu mungkin masih dimasukin gitu. Cuman gue jarang sih ngelihat ada outlet berita otomotif yang headline-nya tuh kayak sesubjektif kita gitu. I see. Jadi memang ya itu sih Del, makanya gue ngerasa gue nggak tahu ya, gue nggak berbicara tentang seluruh jurnalis otomotif di Indonesia atau gimana ya. Cuma gue ngerasa jurnalisme otomotif di Indonesia tuh lebih ke arah iya benar kayak market the product, bukan membantu customer untuk menentukan keputusan mereka beli mobil yang mana. Itu sih menurut gue. Iya nggak sih? Duh, makanya ya gimana? Iya benar sih, kayak ya kalau misalkan lu ngelihat juga kan, gue pribadi juga website otomotif yang biasa gue buka kan dari Inggris kan, UK, kayak Autocar gitu. Iya. Terus. Iya, dan emang kalau misalkan mereka cuma bikin berita tentang launching mobil baru, ya mereka biasanya nggak pernah masukin opini subjektif mereka ke beritanya, atau seenggaknya nggak ke judul beritanya gitu. Iya, I see. Nah makanya sih kalau menurut gue ya, ketika lu beli mobil, ketika lu ingin menentukan beli mobil sih, lebih baik cobain langsung di tempat sih. Karena menurut gue sih beberapa reviewer tuh ada yang kayak sangat detail gitu. Tergantung, misalnya kayak kalau lu tahu, misalnya kalau lu pada tahu tentang Doug Demuro gitu kan di luar sana gitu kan, dia kan lebih ke short review dan ngasih tahu detail-detail kecilnya gitu kan. Nah, gue tuh nemu juga di di YouTube Indonesia, channel Indonesia tuh ada juga yang namanya tuh, gue lupa namanya apa. Anjir, gue lupa namanya apa. Cepat. Ayo. Gue lupa. Aduh, apa ya? Gue cari. Ayla, coba. Ayla Toyota, anjir.
Kok I love penyanyi sih? Anjir kok nggak ada sih? Tar, tunggu gua. Ayo dah nih, Mana sih? kasihan nih yang dengerin nih. Karmudi. Oh iya. Karmudi. Nah, kalau Karmudi tuh mereka memang bukan kayak review mobil, jadi lebih ke arah oh ini loh mobilnya fiturnya ini. Dan menurut gue sih itu nggak apa-apa. Kayak tapi itu kayak ada orang yang bilang itu review, tapi ya apa ya? Ya nggak kayak nggak ada kayak gue nggak pernah dengar bold statement kayaknya kalau lu orang kayak gini mending lu beli mobil ini daripada mending lu beli mobil yang lain daripada beli mobil ini gitu. Kayak nggak ada harsh kritik gitu. Paling ya bilang ya suspensinya agak gini-gini tapi ya lumayan lah ya di kelas ini gitu kayak itulah pokoknya. Oke. Tapi ya balik lagi sih itu kan namanya juga review ya. Review kan opini pribadi. Iya sih. Tapi balik lagi ke tadi sih gue setuju sih kalau misalnya apa ya artikel tertulis kayak gitu ya jangan opini semua isinya. Iya itu kayak cuman mereka meneruskan press release dari pabrikannya dengan kata-kata yang berbeda sih kalau menurut gue ya. Terus iya sih setuju. Gimana gak? Kan lu sering nonton reviewer Indonesia gak? Mungkin lu bisa ngasih gue Aduh, gue udah gak nonton lagi sih sebenarnya. Ya apa ya? Sebenarnya udah jarang sih nonton sih kayak gitu. Gue nonton tuh cuma kalau ingin beli sesuatu atau emang lagi ada yang benar-benar disukain aja. Cuma kalau misalnya gue lihat dari ini kan ngebicarain apa sih judulnya ya? Suatu judul atau isi kontennya? Iya, dua-duanya sih. Judulnya iya. Dua-duanya ya. Kalau gue lihat kalau dari judul mungkin yang jadi masalah tuh sebenarnya produk Indonesia yang monoton. Kalau misalnya produknya kayak di luar gitu kan, itu kan lebih bervariasi. Nah, judulnya juga maka lebih bagus sebenarnya kalau menurut gue ya. Kalau di Indonesia tuh sebenarnya ya udah itu ya udah itu paling lu cuma tinggal permainan kata doang. Kalau gue lihat-lihat artikelnya ya sama-sama aja sih intinya. Yeah. Nah kalau misalnya isi kontennya emang bener paling bagus tuh kalau suatu reviewers itu memberikan suatu opini pribadi dengan suatu pertimbangan apakah layak untuk membeli produk tersebut dengan apa ya istilahnya ya kayak misalnya lo butuh ini tapi tidak butuh itu. Nah kalau bisa sih sebenarnya review konten itu harusnya menyertakan suatu itu. I see. Ya ada makanya gue juga bilang sih ini nggak untuk semua reviewers di Indonesia ya karena banyak juga kok yang ngelakuin hal itu gitu. Cuma pada akhirnya menurut gue sih saya jurnalis otomotif di Indonesia masih kurang dewasa, entah memang karena medianya kurang dewasa atau audiensnya juga kurang dewasa sih. Oh, ya dua-duanya sih dan gitu. Iya, itu maksudnya kita nggak pernah dengar ya pertimbangan mungkin kayak apa ya? Gue nggak tahu sih kayak marketing mobil Indonesia kok nggak malah menekankan fuel ekonomi ya kayak nggak ditulis gitu loh. Iya, betul. Gue tahu itu mobil hemat sekian pas gue nonton YouTube gitu kayak testing gitu orang yang testing gitu. Tapi kenapa nggak pernah diiklankan? Sekali pas gue pas gue ke dealer dan gue denger fuel consumption itu pas gue ke dealernya Kia dan dia bilang oke, fuel consumptionnya 18:1 gitu. Tapi gue ke dealer yang lain nggak pernah di-mention sekalipun. Menurut gue sih agak aneh ya. Apa emang orang Indonesia nggak peduli soal konsumsi bahan bakarnya? Mungkin emang kayak secara consumer rights emang di Indonesia sangat tertinggal sih kalau menurut gue. Kayak konsumen kita kayak mungkin istilahnya gampang banget di-steer sama pabrikan sih. Gitu. Nah iya sih. Makanya balik lagi ke tadi ya. Ada pabrikan besar, nggak tahu lah pabrikan besar itu yang mungkin terlalu menutup pasar gini ya. Jadi kesannya close market gitu nggak sih? Iya. Itu tapi nggak tahu lah ya.
pabrikan besar ya. Yang ngerasa pabrikan besar aja ya, kalau nggak ngerasa nggak usah. Apa sih istilahnya monopoli? Monopoli pasar ya? Enggak. Nggak monopoli sih gak, tapi Monopoli, saking tapi ada lebih dari satu itu ada istilahnya gue lupa. jadi banyak persaingannya, cuma mereka saking gedenya mereka Iya. menguasai pasar gitu nggak sih? Iya betul. Oh iya sih. Oh yang saat dia Iya dikuasain oleh satu brand lah, satu ini. betul. Iya, bukan monopoli. Apalagi ada satu perusahaan yang megang banyak brand mobil di Indonesia. Iya. Nggak tahu siapa ya. Nggak Ya. benar juga. Ya tahu sendiri lah ya siapa. Iya, maksud gua, ya makanya gue juga heran kenapa sih pabrikan lain susah banget masuk ke Indonesia, terutama Prancis yang udah lama ya main di Indonesia, dan Korea yang baru masuk di sini. Cina mungkin udah ada sedikit improvement, tapi menurut gua mereka juga masih kesulitan sih. Gua nggak tahu kenapa. Kalau kata gue Cina sama Korea udah lebih masuk Korea sih dan. Iya, makanya. Tapi gue nggak tahu kenapa susah banget buat Cina, Prancis, Korea untuk masuk ke Ya Indonesia. itu dia. Kayak mereka harus kong kali kong gitu loh, bikin satu marketing move yang gede gitu. Kayak Jepang nggak bagus-bagus amat kok, atau gimana? Kita juga bagus gitu, atau gimana? Gue nggak ngerti lah ya. Oke. Mungkin ini nggak kerasa udah hampir sejam malah ya. Wah iya anjir. Sama juga. Oke, gila. Nah, udah banyak kita bahas. Apa lagi ya? Witan. Kenapa? Sebelum ini ditutup, gue mau ngasih ini. Mungkin istilahnya fun fact dikit lah ya. Iya. Karena kita tadi tuh udah ngomongin tuh soal Vios GR Sport itu, mungkin perlu juga nih diomongin mobil GR Sport yang aslinya, yaitu Yaris GR Sport. Ya, gimana? Nah, kan banyak kan yang bilang kalau itu mobilnya itu adalah homologation car gitu kan, dibikin untuk berkompetisi di kejuaraan WRC gitu kan, ya. Tapi gue baru tahu nih, setelah nonton videonya Carfaction di YouTube, ternyata itu nggak jadi dipakai untuk homologasi WRC. Lah, terus jadinya apa? Karena gini, itu kan aslinya kan mau dipakai buat season tahun depan kan? Ya. Karena yang tahun ini masih pakai WRC Yaris yang lama. Nah, tapi ternyata itu nggak sempet dites gitu sama Toyotanya karena COVID. Anjir. Terus jadi gimana akhirnya? Jadinya tahun depan yang lama. Tahun depannya lagi regulasi WRC-nya ganti. Jadi mobilnya nggak akan pernah kepake buat rally. Betul. Karena yang regulasi tahun depannya lagi itu udah pakai apa namanya space frame, kayak semacam NASCAR gitu. I see. Yang emang bentuk bodinya itu yang nggak ada hubungannya sama chassis sama mesin yang ada di bawahnya gitu loh. Makanya itu cukup unik sih ya. Kayak udah jadi mobil akhirnya nih setelah sekian lama mobil rally homologation muncul lagi, ternyata nggak jadi dipakai buat balapannya. Buat balapan beneran ya. Iya. Jadi ya, aduh, tapi itu mobil memang keren sih. Keren sih ya. Buat yang nggak tahu, Yaris GR itu tadi mobil kayak semacam mobil turunan dari mobil balap rally WRC. Dan ya itu balapan rally paling prestis lah ya di dunia. Oh iya. Dan makanya banyak orang terutama yang benar-benar kayak suka mobil itu kayak tertarik banget sama mobil ini, karena jarang-jarang loh mobil kayak gini ada gitu, benar-benar mobil dibuild dari awal untuk rally gitu. Dan dijual lagi. Nah itu dijual. Dan katanya limited run ya, misalnya, tapi nggak limited banget. Enggak. Kayaknya limited run deh.
kayaknya, nggak tahu ya. Enggak, Yaris GRMN yang sebelumnya iya. Yang GR Sport, gue belum pernah baca kalau itu limited sih, kan. Tapi nggak tahu juga sih. Setahu gue enggak. Jadi katanya sih tergantung demand sih, katanya sampai 25.000 unit katanya, which is banyak sih. Jadi, nah itu itu yang angka 25.000-nya itu sebenarnya asalnya dari aturan WRC. Tapi di sini dia bilang sih, gue baca berita di Car Throttle, dia bilang meskipun WRC di cancel, tetap bikin 25. Oke. Atau bahkan lebih tergantung dari demand-nya. Dan menurut gue demand-nya bakal tinggi sih, terutama di Eropa ya. Tapi kenapa nggak masuk Amerika ya? Aneh banget. Hot hatchback udah mati. Udah mati kali ya. Mungkin yang minat masih banyak, tapi gue lihat kalau dari perspektifnya pabrikan-pabrikan itu udah nggak menguntungkan sih buat jualan hot hatch lagi di US. Iya sih. Oke. Gak, menurut lu gak Yaris GR apa Civic Type R? Yaris GR sih, ganteng sumpah itu. Iya ganteng kan? Walaupun gue gak lihat speknya ya. Proporsional. Walaupun gue gak lihat speknya ya, maksudnya lebih. Iya gak sih? Gimana? Sebenarnya kalau gue nggak lihat speknya ya, tapi gue lihat yang 4 pintunya itu jelek banget cuy. Yaris GR, Yaris dengan model GR itu. Gak tau gue kalau misalnya sebutannya apa yang 4 pintu. Tapi gue lihat 4 pintunya ada. Itu jelek banget cuy. Bagusan yang 2 pintu. Mungkin kalau Civic Type R 2 pintu itu keren. Oke, I see. Gue masalahnya cuma itu doang paling. Memang keren ya. Dan tapi secara spek juga mereka head to head gak sih harusnya. Cuma bedanya kalau Civic itu penggerak depan, Yaris itu penggerak roda 4 pokoknya. Jadi AWD. Dan kemungkinan kalau kayaknya bakal masuk Indo sih Yaris GR. Dan harganya mungkin bakal sama kayak Civic. Atau sedikit lebih mahal kali ya, nggak tahu. Oke. Nah, dengan tadi berita Yaris GR ternyata bukan mobil rally beneran. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara nih. Nanti buat kalian yang merasa ada pengen input atau apa bisa langsung komen. Gue nggak tahu ini bakal di-post di mana. Jadi kalau di Spotify kan di komen. Mungkin kalau di YouTube masih bisa gitu. Dan gue nggak tahu siapa yang bakal denger. Tapi gue akan tetap post aja. Mungkin gue bakal edit dikit. Tapi sekian, terima kasih dari gue, Danu, dari Ega, dan dari Fadil. Thank you so much. Oke, bye-bye.